Saya terus terang, apa ya, iri ya Iri. melihat, Mandua Polewali Mandar Iya, punya podcast. Ke depannya saya lihat ini jadi terinspirasi untuk bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar punya, media center media dalam hal centernya. podcast seperti ini. Ya. Ke depan apa harapan Bapak untuk kemajuan PGRI ini? Ya, tentunya saya selalu berpesan baik kepada PGRI Kabupaten Polewali Hmm. Mandar maupun cabang-cabang yang sudah kita bentuk bahwa bikinlah program-program yang pertama, yang memang, bisa kita kondisikan dengan keadaan sekarang. Iya, Dengan keadaan sekarang dan bagaimana kita membuat program itu agar, kebutuhan-kebutuhan, teman-teman pendidik, teman-teman guru ini bisa kita perjuangkan di situ. iya, Bagaimana caranya agar, PGRI ini menjadi, rumah, menjadi wadah yang aman dan nyaman bagi teman-teman guru, betul. tenaga pendidik, agar mereka, bisa, berorganisasi bersama kami memperjuangkan Iya, apa yang belum mereka dapatkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. iya. Karena Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube IC Center Mandua Polman Official. Hari ini luar biasa ya, karena kita kehadiran tamu yang begitu sangat istimewa. Kenapa ya? Saya rasa juga masyarakat Kabupaten Polman, apalagi Sulbar sudah tidak asing mungkin di mata pemirsa yang ada di rumah. Siapa tamu yang istimewa yang hadir pada hari ini? Langsung saja kita perkenalkan bahwa yang hadir pada hari ini yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Haji Andi Masri Masdar, SOS MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pemirsa, hari ini kita sebelum memasuki ruang studio, tadi kita sudah mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer, dan mungkin alangkah baiknya mungkin kita buka masker, Oke. Bang. Ya. Supaya lebih, tadi seperti yang waktu konferensi, supaya lebih kelihatan gagahnya. Oke, alhamdulillah. Iya, baik. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan seluruh masyarakat Sulawesi Barat, hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan bahwa kita akan berbincang bersama dengan beliau mengenai tentang persoalan hari ini kan momen di mana konferensi PGRI di Kecamatan di Kecamatan Matakali dimulai untuk pelaksanaan pemilihan ketua baru ya, Bang ya. Dan selaku Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar, alhamdulillah kita sudah jadwalkan juga dengan beliau untuk mengikuti dan hadir bersama kita di studio podcast IC Center Mandua Polewali Mandar. Baik, untuk tidak berpanjang lebar kita langsung ngobrol-ngobrol dulu dengan Puan. Nah, kalau begitu kita perkenalan diri dulu dengan Bapak yang luar biasa ini bagi saya. Saya sendiri sebagai host ini sangat deg-degan. Meskipun beliau sering ketemu di Pramuka ya, karena beliau juga adalah ketua kuartir cabang Kabupaten Polewali Mandar, dan tetap meskipun ketemu harian tetapi tetap gugup. Baik Pak, mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak. Ya, Ya, silakan Pak. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa media center ICT Mandua Polewali Mandar, yang sekarang menyaksikan podcast kita secara langsung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam, menjalankan ibadah kita sebagai manusia untuk bekerja dalam, keseharian kita, mengemban amanah baik sebagai pengayom masyarakat, sebagai pendidik maupun sebagai kepala rumah tangga. Sebelumnya saya mengajak seluruh pemirsa sekalian untuk mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. yang alhamdulillah pada bulan ini adalah bulan kelahiran beliau. Semoga kita semua dapat menjadikan beliau sebagai contoh dan suri teladan dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kita selalu istiqomah dalam tuntunannya, dan insya Allah mendapatkan syafaat beliau di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu kepada
pihak Media Center ICT MAN 2 Polewali Mandar atas undangan yang sangat luar biasa ini. Saya terus terang apa ya, iri ya melihat MAN 2 Polewali Mandar Iya. punya podcast. Kedepannya saya lihat ini jadi terinspirasi untuk bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar punya media center Media dalam hal center, podcast seperti ini. Ya, amin, amin. Biar kami ini dalam mengeluarkan program, mengeluarkan kebijakan Iya. dan lain-lain, aturan yang baru ataupun program yang baru bisa langsung melalui podcast seperti Podcast, ini. iya. Sangat luar biasa. Iya. Terima kasih atas undangannya. Siap, Bang. Iya. Dan saat ini saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar juga alhamdulillah terpilih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 2021-2025. Insya Allah kedepannya ini kita akan banyak bekerja dalam organisasi yang besar ini tanpa melupakan tugas utama kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang memang harus terus melakukan pembelajaran dan pengajaran kepada peserta didik kita. Di samping itu juga kita juga punya organisasi yang besar yaitu PGRI, di mana semuanya guru-guru dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terangkum dalam organisasi besar ini. Dan wadah ini tentunya nanti kita akan bawa kepada tracknya bagaimana agar organisasi PGRI ini kita bisa besarkan secara bersama-sama untuk bagaimana mengeluarkan program-program nantinya yang bisa dikondisikan dengan keadaan dan peradaban kondisi terkini. Ya. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan tenaga pendidik kita, bagaimana kebutuhan-kebutuhan guru kita, apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi kegelisahan teman-teman pendidik, teman-teman guru kita, semuanya kita bisa discuss di organisasi ini agar bisa mendapatkan solusi-solusi yang terbaik seperti itu. Amin, amin. Dan saya sangat yakin dan percaya di bawah kepengurusan kami, saya lihat ini di cabang Matakali ini adalah konferensi cabang yang ke-11 setelah mengikuti yang pertama kali Campalagian bulan kemarin. Ya. Alhamdulillah semuanya antusias dan semangat untuk menjalankan amanah mengemban atau menahkodai PGRI cabang di 16 kecamatan di Polewali Mandar ini, sehingga dengan semangat yang kita punya saat ini akan terus menjadi sesuatu yang betul menjadikan kami lebih ingin berpacu dengan waktu agar kiranya apa yang menjadi sebagai organisasi profesi yang memang tertinggal kemarin selama pandemi COVID ini, banyak seharusnya yang kita bisa perbuat, tapi akhirnya kita tertinggal dikarenakan adanya pandemi ini. Banyak yang kita harus perjuangkan di situ, tapi ya kita manusia yang berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala juga yang menentukan seperti apa ke depannya. Dan terus terang kalau PGRI di Polewali Mandar ini ya memang agak sedikit tertidur. Karena harusnya konferensi cabang ini, konferensi PGRI Kabupaten Polewali Mandar ini dilakukan pada tahun 2018, dikarenakan sesuatu dan hal yang baru bisa kita wujudkan di tahun 2021 ini. Iya, betul. Jadi perlu dibangunkan kembali ya. Iya, perlu dibangunkan dari tidur panjangnya. Dari tidur panjang, iya. Karena terus terang memang pengurus-pengurus yang kemarin yang masih bersisa tugas untuk menyambung kepengurusan ini memang sudah banyak yang pensiun. Iya. Begitu juga pun pengurus-pengurus kita di cabang, itu juga banyak yang sudah pensiun. Jadi memang perlu merefresh organisasi ini untuk digantikan kepada pengurus-pengurus baru memang yang lebih segar lagi dalam hal berbuat dan bertindak serta berpikir untuk memajukan organisasi guru yang kita ingin besarkan ke depan. Iya. Tapi kan kalau tidak salah sebelum dari Puan jadi Kepala Dinas Pendidikan juga sebelumnya sudah pernah aktif ya di Dinas Pendidikan sebelum jadi di Dinas Kebudayaan kemarin. Iya. Jadi tahun 2013 sampai 2016 alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi kepala bidang di bidang pendidikan luar sekolah. Pada saat itu masih Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jadi setelah selesai jadi lurah di Kota Polewali, dipromosi ke situ untuk lebih banyak mengurusi anak-anak dan untuk lebih banyak mengurusi keluarga-keluarga kita yang dimana mempengaruhi tingkat keberhasilan IPM di Polewali Mandar. Dikarenakan IPM Polewali Mandar sangat
rendah sekali dikarenakan banyaknya warga Polewali Iya. Mandar yang putus sekolah Iya, betul. dan masih banyaknya warga Polewali Mandar yang buta aksara. Iya. Sehingga untuk mengurusi Dikmas pada saat itu sangat luar biasa Iya. karena betul-betul kami melakukan ini dengan tulus dan ikhlas didampingi dengan program-program yang lain Iya. untuk bisa mensukseskan bagaimana meningkatkan IPM Polewali Mandar bisa 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 naik. Bisa naik, ya, baik. Jadi ke depan apa harapan Bapak untuk kemajuan PGRI ini? Ya, tentunya saya selalu berpesan baik kepada PGRI Kabupaten Polewali Mhm. Mandar maupun cabang-cabang yang sudah kita bentuk bahwa bikinlah program-program yang pertama yang memang bisa kita kondisikan dengan keadaan sekarang. Iya. Dengan keadaan sekarang dan bagaimana kita membuat program itu agar kebutuhan-kebutuhan teman-teman pendidik, teman-teman guru ini bisa kita perjuangkan di situ. Iya. Bagaimana caranya agar PGRI ini menjadi rumah, menjadi wadah yang aman dan nyaman bagi teman-teman guru, Betul. tenaga pendidik agar mereka bisa berorganisasi bersama kami memperjuangkan Iya. apa yang belum mereka dapatkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Karena Iya. kita ketahui ya misalnya yang kita bisa perjuangkan ke depan ini terus terang bukan hanya Indonesia, di Polewali Mandar juga banyak kekurangan guru. Kekurangan guru itu disebabkan oleh yang pertama banyak yang pensiun. Iya. Nah, baik guru maupun kepala sekolah juga banyak yang pensiun. Nah, ini juga kita harapkan pemerintah pusat ini bisa mencerna lebih baik bagaimana kebutuhan tenaga pendidik, bagaimana Iya. kebutuhan guru kita di daerah ini agar bisa terpenuhi dengan baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Iya. pendidikan bagi peserta didik kita. Baik. Karena kalau ini tidak diiringi dengan perkembangan untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya tentunya dengan kekurangan guru ini bisa membuat pendidikan Indonesia ini atau khususnya di Polewali Mandar menjadi timpang. Iya, betul. Karena ya tidak selamanya juga kita ini selalu bisa berharap dengan baik dengan adanya guru honorer, guru PTT Mhm. karena mereka-mereka adalah cikal bakal yang akan menggantikan guru-guru kita sekarang. Jadi Iya. apa yang harus kita perjuangkan untuk mereka pada saat inilah yang harus mulai kita perjuangkan. Betul. Apa yang menjadi keinginan mereka untuk menjadi guru P3K atau Iya. menjadi guru ASN yang sebenarnya. Betul, betul. Agar semangat guru ini bisa terlayani dengan baik kalau memang kesejahteraan mereka juga dipikirkan. Iya, betul. Iya. Nah, berbicara tentang semangat dan SDM guru, Pak, Bang, ini mungkin bisa sedikit diberikan motivasi seluruh tenaga pendidik yang ada di luar sana yang mungkin sempat menonton video ini, melihat saya sendiri dari kecil sampai saat ini aktif di Pramuka juga, Pak. Saya betul-betul termotivasi dengan sosok beliau ini yang saya secara pribadi belum pernah melihat belum pernah melihat semangat yang down di wajah seorang Puan Dimas Trimasdar ini. Di mana-mana terus memberikan semangat. Siapapun yang dekat dengan beliau, siapapun yang pasti tidak ada rasa yang kemudian membuat kita tidak semangat jika dekat dengan beliau. Nah, untuk itu pun mungkin bisa sedikit diberi motivasi ke depan untuk membina siswa-siswa kita ini menjadi yang memiliki karakter yang luar biasa ke depan. Iya. Saya kira yang penting di sini bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya. Karena kalau melakoni suatu profesi seperti guru ini yang dibutuhkan yang pertama itu adalah keikhlasan. Iya. Keikhlasan karena dengan keikhlasan kita mendidik anak-anak, mengayomi anak-anak, memberikan mereka ilmu yang bermanfaat bagi mereka itu dibutuhkan tidak hanya teori tapi kita harus memberikan itu dari hati. Iya. Saya katakan guru-guru kita harus memberikan contoh yang baik dulu kepada mereka agar mereka juga tidak kontroversi di dalam pemikiran mereka bahwa apa yang akan kita berikan, apa kita didik buat mereka ya memang sejalan dengan kita berbuat dengan apa yang kita ilmu yang kita berikan kepada mereka. Di saat ini memang pemerintah kita ya sudah lazim mungkin seperti itu tiap ganti pemimpin, ganti pemerintah, ganti pemerintahan, ganti kementerian, pasti juga banyak program-program yang baru. Nah ini juga kadang membuat terus terang kadang membuat kita bingung karena belum ada tolak ukur ataupun keberhasilan yang didapatkan secara signifikan dari suatu program
itu kalau sudah ganti presiden, ganti kementerian lagi, itu ganti Ya, lagi ganti lagi program. programnya, iya. Sehingga, apa yang pernah menjadi, program yang pernah kita lakukan bersama teman-teman ini sudah berganti lagi, ini yang harus kita selaraskan dengan, kondisi terkini. Karena terus terang misalnya pun seperti masa pandemi saat ini, kalau mungkin tidak ada pandemi COVID-19, mungkin kita tidak serta-merta menjemput bola untuk lebih giat, belajar dan membelajarkan dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Iya, Nah, ini semua, perlu kita menjadi, menjadi pengalaman yang sangat berharga bahwa, pendidikan itu tidak harus, bertemu, dengan murid di iya, sekolah, tapi dengan memanfaatkan, ilmu teknologi, iya, pendidikan itu kita bisa lakukan secara virtual atau jarak jauh. Nah, ini semua yang harus dikuasai oleh guru-guru kita, oleh pengajar-pengajar kita, oleh tenaga pendidik kita, bagaimana mereka menggali potensi diri agar mempunyai kompetensi yang bagus, iya, agar apa yang mereka ingin, dapatkan dalam rangka untuk, membina, peserta didik, untuk memberikan pengajaran yang lebih baik lagi, untuk meningkatkan mutu pendidikannya, kita harus, punya, iya. kompetensi yang lain, kita harus belajar ilmu yang lain agar bisa kita sandingkan, agar kita bisa kolaborasikan dengan, eee, kondisi saat ini, Oke. seperti itu. Ya, berbicara tentang pendidikan, Pak, ini kan, saat ini saya ingin mengetahui seperti apa, Puan untuk membangun, sinergitas antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama dan Han Pendidikan ini, Pak? Iya, kalau secara pribadi sih saya sama dengan Kementerian Agama sudah sering ya, Iya, bekerja sama dan berkolaborasi. Tidak hanya saya di Dinas Pendidikan, saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan, Kementerian Agama. iya, Sejak saya jadi lurah, kami akrab dengan, penyuluh agama kami akrab dengan, Pak Kepala Urusan, Agama kami di iya, kecamatan setempat. Itu dalam rangka memberikan pembinaan-pembinaan agama kepada anak-anak. Nah, ini kan juga tapi ya tidak semua seperti itu, tergantung dari inovasi dan inisiatif kita, pada saat itu. Dan ini semua, kita buat karena, kami berpikir bahwa, eee, pendidikan agama itu sangat penting. betul. Itu harus menjadi dasar pendidikan bagi semua umat manusia yang ada di Iya, dunia, bahwa yang perlu kita kuatkan itu pendidikan agama dulu. Tidak serta-merta kita punya pendidikan yang tinggi nanti tapi didasari dengan pendidikan agama, saya kira itu sangat mustahil iya, untuk bisa berkembang, karena agama kita ini adalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah rahmatan lil lil alamin. alamin, iya, Segala zaman itu kita sudah buktikan, segala zaman berubah dan berubah, tetap kita dengan agama yang kita punya tetap iya, bisa eksis di betul, kondisi seperti iya, apapun. Dan sekarang kami ada di Dinas Pendidikan selaku kepala dinas di sana. Selama masa pandemi ini ya kami selalu berjuang kepada Satgas Covid untuk bagaimana kita bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi kami tidak berjuang sendiri, kami mengajak iya, Kemenak, kami mengajak untuk, bagaimana juga Kemenak memberikan, jaminan iya, kepada Satgas Covid agar, kita bisa ber-PTM, bersama-sama iya, membuka baik sekolah umum dan sekolah madrasah. iya, Dan, insyaallah, ke depan banyak program-program, kita yang akan kita kerjakan. Ini karena alhamdulillah juga di PGRI ini, kami, saya nggak tahu ini pertama kali ataupun memang sudah dilakukan pengurusan program sebelumnya, di iya, mana, kami menekankan bahwa di pengurusan kami memang harus ada unsur dari Kemenak yang iya, juga, bisa bergabung, bisa bisa bergabung iya, sebagai pengurus. Dan alhamdulillah itu kita bisa wujudkan di kepengurusan kami, dan alhamdulillah juga di cabang-cabang yang telah kita bentuk ini ya banyak juga teman-teman dari, madrasah dari Kemenak ini yang bergabung sebagai pengurus. iya, Apalagi saat ini kita lihat kondisi saja sekarang di Matakali ini kita bisa menyelenggarakan konferensi cabang PGRI di iya, Matakali di Mandua, Mandua, Polewali, dan iya, ini adalah suatu terobosan yang baru agar kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kemenak ini bisa terjalin terus. iya, Karena, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan karena terus terang kami kalau dalam bidang studi agama, ya terus terang kami membutuhkan iya, guru pendidikan agama Islam yang memang iya, direkomendit oleh, Kemenak Kemenak, setempat, iya, ya. Dan ini kalau saya lihat data
dan laporan-laporan yang kita terima dari teman-teman Kemenak, masih banyak teman-teman guru pendidikan agama Islam di Polewali Mandar ini yang belum bersertifikasi. Oh iya. Nah, ini tentunya ini langkah-langkah baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun kita dalam organisasi PGRI ini akan kita usulkan ke pemerintah Iya. bahwa bagaimana caranya agar teman-teman guru pendidikan agama Islam yang memang belum dapat bersertifikasi kita bisa perjuangkan untuk bisa bersertifikasi ke depan. Amin amin ya Iya, rabbal seperti alamin. itu. Iya. Terakhir Pak, apa harapan kepada Ketua PRG yang terpilih nanti di cabang mata kali ini? Harapan kami saya rasa Ketua PGRI terpilih bisa melakukan konsolidasi kepengurusan yang baik, yang memang merangkum semua calon-calon pengurusnya yang memang mumpuni di bidang-bidang yang ada di organisasi tersebut. Ya. Dan yang paling utama bagaimana merangkum seluruh guru dan tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah cabang mata kali ini agar bisa dirangkul dalam kepengurusan dalam menjalankan program-program nanti dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka dalam organisasi ini. Baik, ya. Baiklah, demikianlah tadi obrolan saya bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, juga selaku Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar. Sebelumnya kami dari kru ICT Center Man 2 Polman mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya bisa hadir di studio ini. Dan kami harapan kami ke depan bisa sering kali datang berkunjung di Man 2 Polman. Dan kami menitip harapan besar seperti pesan Bapak Kepala Madrasah, kami tunggu di pemilihan 2024 Bu. Keluarga besar siap mendukung. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang disediakan pada hari ini. Baik, saya Ansar Arif Sofyan mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa terus dukung channel IC Center Man 2 Polewali Mandar dengan cara like, comment, and subscribe ICT Center Man 2 Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.